Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Farzad Nusyaman dari kelas 10-2. Saya akan presentasi tentang virus demam berdarah. Sebelumnya bahan yang digunakan yaitu mangkok beras, ini tali kur yang warna merah, lalu kain wol, ini kertas metalik, ini alas sebagai kertas metalik, terus ini plastisin, dispidolin. Lalu ini kabel tali kur, terus ini styrofoam, dan ini kain wol. Estimasi pembuatannya itu sekitar 3-4 jam, dan biaya pengeluarannya kurang lebih 50.000. Sebelumnya saya akan presentasi tentang virus demam berdarah. Virus demam berdarah adalah virus dengue yang termasuk dalam genus Flavirus. Virus ini memiliki struktur dan fungsi khas seperti virus-virus Flavisus lainnya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang struktur dan fungsi virus demam berdarah. Virus demam berdarah juga dikenal sebagai virus Dengue, memiliki struktur khas yang mencakup beberapa elemen utama. Berikut adalah ciri-ciri struktur virus demam berdarah. Yang pertama, kapsid. Ada di bagian sini. Kapsid itu virus demam berdarah memiliki kapsid itu berbentuk ikosegmental 20 segi yang melindungi materi genetik virus. Kapsid ini terdiri dari protein kapsid yang membentuk kerangka luar virus. Yang kedua, envelope. Virus demam berdarah memiliki lapisan luar yang disebut envelope. Envelope ini berasal dari membran lipid yang diambil dari membran sel saat virus keluar dari sel inangnya. Envelope ini memberikan perlindungan dan kemampuan virus untuk berkaitan dengan sel inangnya. Yang ketiga adalah genom. Genom virus demam berdarah adalah RNA yang ini berfungsi sebagai bersifat positif. Ini berarti RNA virus ini dapat langsung digunakan sebagai kode genetik untuk sintesis protein. Genom virus ini mengkodekan berbagai protein yang diperlukan untuk proses replikasi dan infeksi. Yang keempat adalah protein envelope. Protein envelope pada lapisan envelope virus dengan berperan penting dalam mengenali dan berkaitan dengan reseptor pada sel-sel inang manusia. Interaksi antara protein envelope virus dengan sel inang memungkinkan virus memproduksi sel inang dan memulai infeksi. Yang kelima ada spike protein. Spike protein pada virus Dengue ini yang ada pada lapisan envelope berperan dalam berkaitan dengan reseptor sel inang dan memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel inang. Nah, tadi itu adalah ciri dan struktur virus demam berdarah. Selanjutnya adalah struktur virus demam berdarah. Struktur virus demam berdarah ini memungkinkan virus untuk melewati berbagai tahapan siklus hidupnya, mulai dari infeksi awal hingga replikasi dalam sel inangnya. Proses ini akhirnya menghasilkan gejala-gejala penyakit demam berdarah jika seseorang terdeteksi oleh virus ini. Virus demam berdarah atau Dengue virus memiliki beberapa bagian penting yang memakan peran khas dan siklus hidup dan kemampuannya untuk menginfeksi sel inang. Berikut adalah beberapa fungsi dari bagian-bagian virus demam berdarah. Yang pertama tadi ada envelope, lapisan luar yang di sini. Perlindungan envelope adalah lapisan luar virus yang berasal dari membran sel inang, yang sel virus yang meninggalkan sel inang.
Envelop memberikan perlindungan kepada virus selama transportasi saat masuk ke dalam sel inang. Yang kedua itu berkaitan dengan sel inang, protein-protein pada lapisan envelop berperan penting dalam berikatan dengan reseptor pada sel-sel inang manusia. Ini memungkinkan virus untuk melekat pada sel inang dan memasuki sel tersebut. Yang kedua adalah kapsid atau kerangka protein. Pelindungan kapsid adalah kerangka yang terluar. Pelindungan kapsid adalah kerangka protein yang melindungi materi genetik virus ini, membantu menjaga kesehatan genetik virus selama transportasi dan saat virus berada di luar sel inang. Pengemasan genom, kapsid membantu mengemas genom virus menjadi struktur yang kompak. Yang ketiga adalah genom atau RNA, yang ini tadi yang warna merah di tengah-tengah. Pengemasan genom materi genetik genom virus demam berdarah adalah RNA, beruntai tunggal yang mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk mereplikasi virus dan menghasilkan protein virus. Yang kedua, selanjutnya ada sintesis protein. Genom virus ini berperan dalam sintesis protein virus selama replikasi. Yang keempat adalah protein envelop dan spike protein yang bagian terluar di sini. Fasilitasi penetrasi sel inang. Protein envelop dan spike protein berperan dalam berkaitan dengan reseptor pada permukaan sel inang. Ini memfasilitasi penetrasi virus ke dalam sel inang. Selain komponen struktural virus demam berdarah, juga menghasilkan berbagai protein yang memainkan peran kunci dalam proses replikasi dan infeksi. Ini termasuk protein yang terlihat dalam replikasi, protein perakitan virus baru, dan menghindari resepsi imun baru. Imun inang. Berikut adalah beberapa ciri dan karakteristik utama demam berdarah. Yang pertama, pastinya demam berdarah, demam tinggi ya. Itu sekitar suhu di atas 40 derajat Celcius dan biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua adalah nyeri kepala yang parah. Pasien yang demam berdarah itu biasanya mengalami kepala yang sangat intens, yang sering disebut nyeri kepala pecah. Nyeri ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, nyeri otot dan sendi. Gejala ini sering kali muncul dalam bentuk nyeri otot dan sendi yang dapat sangat mengganggu ya. Kondisi ini secara disebut dengan nyeri sendi denje ya. Yang keempat itu ada ruam kulit. Pasien demam berdarah dapat mengalami ruam kulit yang bervariasi seperti bintik merah atau hitam-hitam merah muda, kulit bintik merah atau ruam merah muda. Ruam ini biasanya muncul setelah fase awal penyakit dan inang terjadi pada wajah atau lengan. Yang kelima ada pendarahan. Salah satu ciri paling khas ini demam berdarah adalah resiko pendarahan. Ini dapat termasuk pendarahan
pendarahan mimisan, bintik-bintik, dan lain-lain. Yang keenam ada penurunan jumlah trombosit. Pasien dengan demam berdarah sering mengalami penurunan jumlah trombosit dalam darah. Terus yang ketujuh juga ada gejala pencernaan. Beberapa pasien dapat mengalami gejala pencernaan seperti mual-mual, muntah, nyeri perut, atau diare. Yang kedelapan ada sindrom shock Dengue. Sebagian kecil pasien demam berdarah dapat mengalami sindrom shock dengan yang merupakan komplikasi serius yang dapat mengancam nyawa. Gejala ini termaksud penurunan tekanan darah dan lain-lain. Terus juga ada cara-cara bagaimana mengatasi nyamuk. Yang pertama itu pengendalian populasi nyamuk. Yang pasti dilakukannya menghapus genangan air. Yang kedua, tutup atau olahraga. Tutup tempat yang tidak dapat dihilangkan seperti tong sampah atau lain, dan olahraga air tersebut secara teratur. Terus yang kedua ada replensi nyamuk. Gunakan replensi serangga. Gunakan replensi serangga yang mengalami diet atau picaridin atau IR 3355 tidak salah pada kulit dan pakaian. Ini membantu melindungi dari gigitan nyamuk. Terus contoh-contoh nyamuk itu nyamuk yang berdarah. Biasanya nyamuknya itu nyamuk betina, karena nyamuk betina itu membutuhkan sel protein mengambil darah dari manusia. Sedangkan nyamuk yang jantan itu biasanya membutuhkannya bukan dari darah manusia. Dan biasanya ditandai nyamuk demam berdarah itu berwarna hitam dan putih belang, dan biasanya berkurang sedikit lebih gede daripada nyamuk umumnya. Itu dia mungkin materi dari saya tentang komplikasi demam berdarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.